Hari ini mahasiswa dari berbagai universitas turun ke jalan menuntut adanya perbaikan sistem dan juga kebijakan pemerintah. Di sisi lain, reformasi jilid 2 menggema di media sosial dan mengapa hal ini bisa terjadi, lalu bagaimana hal ini jadi momentum pembenahan berkelanjutan yang diupayakan dan sedang dilakukan pemerintah. Kita diskusikan malam hari ini dengan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari dan mungkin sebentar lagi ada juga pengamat sosial politik Ubedillah Badrun yang akan sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Saya sapa terlebih dahulu yang di studio. Selamat malam Bang Kodari. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir berkenan di studio CNN Indonesia. Ya, dengan senang hati. Baik, dan saya sapa juga Bang Ubed yang sudah hadir melalui sambungan Zoom. Selamat malam Bang Ubed. Ya, selamat malam Mbak Diana. Terima kasih sudah berkenan hadir melalui sambungan Zoom Bang Ubed. Oke, baik saya mau ke Bang Kodari terlebih dahulu. Bang Kodari, tadi kan siang ke sore ini sempat ada narasi bahwa ada pencegatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, TNI, kepada teman-teman mahasiswa. Apa penjelasan pemerintah soal itu Bang? Saya kira bukan pencegatan ya, tapi lebih kepada penataan lalu lintas. Bagaimana agar kegiatan-kegiatan masyarakat tetap bisa berjalan. Jadi di satu sisi mahasiswa dapat menyampaikan aspirasinya, tetapi di sisi yang lain kegiatan perkantoran, kegiatan ekonomi juga tetap bisa berjalan dengan optimal. Oke, berarti memang alasannya serta-merta karena arus lalu lintas ataupun kepentingan masyarakat yang lain. Ya, tentu saja kita harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan dari semua sektor kemasyarakatan. Sekali lagi ada aspirasi mahasiswa, tetapi juga ada kegiatan ekonomi, ada kegiatan perkantoran, dan ada kegiatan pendidikan, kegiatan lain-lain yang juga tentu harus berjalan dengan baik. Alasan dari teman-teman mahasiswa kan menyebutkan kenapa mau di Bundaran HI karena itu adalah center of attention dari Jakarta. Mereka menyebutkan tujuannya kan juga bukan hanya ke DPR saja tapi juga ke pemerintah sehingga rasa-rasanya tempat Bundaran HI itu paling tepat. Iya, Bundaran HI kan adalah ruang publik kan, ruang publik artinya kan yang berhak untuk bisa menggunakan ruang publik itu adalah semua kelompok masyarakat. Terus terang saya sendiri dari Cempaka Putih tadi kesini juga lihat-lihat rute. Oke. Udah mulai ngelihat. Iya kan harus lihat rute kan. Artinya apa? Karena memang kegiatan-kegiatan satu kelompok masyarakat itu juga tentu berpengaruh terhadap kelompok masyarakat yang lain. Betul. Jadi semata-mata soal pengaturan kelancaran dari kegiatan seluruh elemen masyarakat. Oke, Bang Kodari, saya mau masuk ke tuntutan yang dibawa oleh mahasiswa dan juga masyarakat sipil yang kesini begitu ya, yang berdemonstrasi pada hari ini. Ada stop pemborosan APBN, kemudian menurunkan harga kebutuhan pokok dan juga BBM, kemudian penghentian program MBG dan juga Koperasi Desa Merah Putih. Kemudian yang keempat ini soal militerisme di ranah sipil, dan yang terakhir ini Prabowo berhenti mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah. Mungkin kita agak bahas satu-satu ya. Mungkin yang nomor 1 dan nomor 3 itu lumayan berkorelasi begitu ya Bang. Soal pemburusan APBN. Menurut Abang sebenarnya tuntutan ini tuh wajar atau tidak sih melihat misalnya MBG dan juga Kopdes yang memakan APBN cukup banyak? Tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari mahasiswa tentu sangat wajar ya sebagai bagian dari proses dan sistem demokrasi. Tentu kita ingin mendengarkan masukan dan saran dari berbagai macam kelompok masyarakat, apalagi mahasiswa, apalagi sebagai mantan aktivis mahasiswa juga. Itu loh Bang. Iya. Nah, di sisi yang lain tentunya kita harus bisa memberikan perspektif ya, perspektif data dan informasi. Mengenai tuntutan pertama misalnya mengenai pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan. Oke, di beberapa sektor. Iya, di berbagai sektor ya kan. Di awal sekali pemerintahan Pak Prabowo melakukan penghematan yang tidak urgen, tidak esensial itu di stop sehingga pada waktu itu bisa dihemat sekitar 300 triliun. Yang kedua justru Pak Prabowo ini adalah figur yang paling depan untuk memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh masyarakat. Misalnya nih yang terbaru Pak Prabowo membentuk yang namanya Badan Ekspor Satu Pintu atau PT DSI. Itu kan ditujukan untuk mencegah kebocoran terhadap APBN kita yang telah berjalan puluhan tahun dalam jumlah yang sangat fantastis. Total sekian puluh tahun kan sampai 15.000 triliun. Nah justru ini yang seyogyanya didukung oleh teman-teman aktivis mahasiswa. Bagaimana selama ini pemerintah Indonesia, rakyat Indonesia telah dikadalin. Nah, dikadalin oleh kelompok-kelompok tertentu ya, sehingga yang seharusnya menjadi kekayaan alam, seharusnya bisa menjadi program-program yang ditujukan oleh masyarakat untuk masyarakat, pendidikan, kesehatan dan yang lain-lain, itu justru mau dihentikan oleh Bapak Presiden. Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah
panglima paling depan, panglima melawan kebocoran. Harus didukung oleh teman-teman mahasiswa. Jabatannya di tongkrongan paling serem, panglima tempur untuk penghematan. Tapi Bang, beberapa orang kan menilai penghematan itu dilakukan karena nanti posnya untuk MBG dan juga Kopdar. Jadi berkaitan dengan tuntutan ketiga. Bagaimana Anda menanggapi hal itu? Ya tentunya jangan didikotomikan ya. Karena apa? Karena yang namanya pemerintah itu pasti harus melayani kebutuhan dari masyarakat yang sektornya sangat banyak. Ada pendidikan, ada kesehatan, ada ekonomi, ada yang lain-lain. Sebagai informasi, pada hari ini sekitar ya 1.300 triliun atau sepertiga dari APBN itu sesungguhnya dipergunakan untuk dukungan sosial atau subsidi, mulai dari subsidi BBM, kemudian subsidi listrik, ya, kemudian juga untuk program misalnya beasiswa, LPDP, ya, kemudian sekolah rakyat, banyak sekali program-program yang ditujukan untuk membantu masyarakat. Nah, barusan ini misalnya pemerintah mengambil keputusan untuk memperpanjang bantuan beras kepada golongan menengah ke bawah, khusus mengenai kedelai misalnya. Pemerintah lewat Kemenkopangan telah mengambil langkah untuk memberikan subsidi sekitar 2.000 per kilogram. Jadi sesungguhnya dukungan-dukungan pemerintah kepada masyarakat itu, ya, dukungan negara kepada masyarakat itu sangat masif dan sangat luas. Bahwasanya ada program-program yang membutuhkan anggaran besar, ya karena memang skalanya besar, skalanya masif. Tetapi itu semua ditujukan untuk bangsa Indonesia sendiri. Contohnya MBG untuk meningkatkan kesehatan, meningkatkan IQ, menurunkan stunting generasi muda kita, supaya generasi muda kita nanti punya daya saing yang tinggi. Untuk koperasi sendiri ditujukan untuk mempermudah distribusi barang-barang kebutuhan pokok untuk masyarakat. Kemudian juga untuk ya nanti dibangun koperasi simpan pinjam ya untuk melawan rentenir. Baik, Bang dengan bunga yang sangat murah begitu untuk menjadi off taker bagi produk-produk pertanian. Jadi semuanya itu justru ditingkatkan untuk menambah penghasilan dan pendapatan masyarakat. Nah, itu yang saya maksudkan sebagai perspektif yang perlu dipahami oleh teman-teman mahasiswa. Baik. Klaim bahwa masyarakat Indonesia banyak dikadalin oleh beberapa pihak, ini saya mau tanyakan ke Bang Ubed. Bang Ubed, menurut Anda 5 tuntutan itu hadir karena memang banyak masyarakat yang dalam tanda kutip dikadalin sama beberapa pihak yang mungkin tidak menginginkan Indonesia untuk maju, atau seperti apa tanggapan Anda? Iya, saya kira mahasiswa tentu mereka menyampaikan tuntutan itu berbasis pada data dan argumen yang bisa dipertanggungjawabkan, hasil diskusi yang dalam itu. Kenapa? Karena beberapa usulan misalnya tentang MBG yang mereka minta, termasuk juga Koperasi Merah Putih, proyek desa itu, mengapa mereka minta diberhentikan? Karena memang secara empirik tata kelolanya ngaco, kan itu secara empirik. Ada korupsi yang luar biasa di tata kelola MBG misalnya, dan itu sudah berlangsung sekian lama kan, sehingga dugaan korupsinya luar biasa banyak begitu. Jadi kalau kemudian mahasiswa menuntut bahwa MBG di moratorium atau bahkan dibubarkan, itu saya kira cukup rasional untuk memberi satu jeda atau satu efek jera pada praktek korupsi yang masih terjadi begitu luar biasa di Indonesia. Kan musuh besar mahasiswa itu diantara adalah praktek korupsi nepotisme. Dan itu yang sebetulnya dibalik tuntutan mahasiswa itu yang sebenarnya mahasiswa inginkan. Bagaimana kemudian pemerintah mampu melakukan satu perubahan radikal untuk memberantas korupsi nepotisme itu. Jadi termasuk juga tadi misalnya Bung Kodari bilang satu pintu untuk ekspor. Itu kalau tata kelolanya nggak beres juga nggak ada gunanya. Seluruh narasi yang disampaikan oleh pemerintah, kalau kemudian secara empirik tata kelolanya nggak beres, itu justru tetap akan menimbulkan ketidakpercayaan publik, termasuk ketidakpercayaan dunia internasional. Nah, lain misalnya, mahasiswa ingin kemudian tentara dan polisi masuk ke barak, misalnya. Itu kan bahasa aksi mahasiswa ya. Mengapa mereka menuntut tentara dan polisi itu untuk kembali ke barak? Itu sebetulnya mereka menginginkan agar tentara misalnya tidak lagi menduduki jabatan-jabatan sipil, termasuk juga polisi. Gitu. Baru-baru ini polisi punya undang-undang baru karena DPR dengan cepat mengesahkan undang-undang itu dan melegalisir tuh proses di mana kemudian polisi boleh menduduki jabatan sipil tertentu.
Jadi reformasi Polri tidak berjalan, reformasi tentara tidak berjalan. Jadi rasional kalau kemudian mahasiswa menuntut agar TNI dan Polri kembali ke tugas utamanya, bahwa tentara itu sebagai fungsi pertahanan dan polisi fungsi keamanan kan ini. Dan detail seluruh argumen tuntutan mahasiswa itu sangat bagus. Seperti kalau di Ramangun saya baca ada 10 tuntutan kan, termasuk misalnya bagaimana anggaran pendidikan yang 20% itu betul-betul untuk pendidikan, gitu. Tidak dibagi-bagi ke lembaga lain. Jadi kalau kita mau konsisten dengan konstitusi 20% untuk pendidikan, mestinya juga konsisten untuk kemudian menganggarkan pendidikan itu tidak dibagi-bagi bahkan diambil untuk kepentingan-kepentingan lain, tapi fokus untuk pendidikan. Itu juga rasional ya tuntutan mahasiswa dan itu dasarnya konstitusi. Jadi argumen pemerintah terlalu normatif ya. Tadi Bung Kodari dengan apa data-data yang menurut saya ya bisa diuji kan, masih bisa diperdebatkan itu data-datanya. Saya kira itu ya Mbak. Ya. Bang Kodari, Anda dinilai pernyataannya terlalu normatif bahwa pemerintah itu kerap kali mungkin ada beberapa poin seperti dari mahasiswa tadi menyampaikan soal dana pendidikan, kemudian penghentian MBG. Saya mau tanya satu-satu dulu begitu ya Bang, karena sebenarnya ini ada banyak poinnya. Mungkin nggak sih Bang MBG itu diberhentikan dengan adanya mungkin ketidakpuasan tata kelola tadi yang Bang Ubed titik beratkan ya. Sebenarnya programnya bagus, mungkin masyarakat juga paham tujuannya mulia. Tapi tata kelolanya jelek Bang, kenapa harus mempertahankan program dengan tata kelola yang tidak cukup baik begitu misal? Ya mudah-mudahan pemirsa tidak menilai saya normatif ya. Jadi yang menilai saya normatif Mas Ubed aja. Karena saya kan sudah menjelaskan dengan detail, termasuk dengan angka-angka. Kalau pakai angka-angka nggak mungkin normatif lah, dan itu faktual sekali. Silakan nanti diadu datanya. Kalau Bang Ubed punya data yang lain, misalnya tidak terjadi misinvoicing, misalnya tidak terjadi transfer pricing, ya silakan. Atau mungkin soal tadi Bang, dana pendidikan 20%-nya benar-benar untuk pendidikan, itu ada datanya pemerintah pasti kan? Iya, makanya saya bilang tadi kan gini, saya kan Mas Ubed bilang saya normatif kan, ya saya bilang kalau saya tidak normatif, itu pertama. Yang kedua tadi soal MBG. Jadi begini, program apapun pasti mengalami dinamika ketika dia pada tataran implementasi atau operasionalisasi. Jadi itu sudah pasti. Jadi dari satu gagasan menjadi sebuah program operasional, itu perlu diturunkan. Nah, memang setiap pemimpin, setiap menteri, setiap kepala badan dalam mengejawantahkan suatu visi misi dari presiden, tentunya juga kan ada variasi-variasinya. Saya kan sudah mengalami, saya pernah kepala staf kepresidenan, menurunkan arahan-arahan, menurunkan tupoksi, sekarang sebagai kepala badan komunikasi, mengalami bagaimana arahan-arahan pokok menjadi program, pasti ada variasi di sana, dan pasti ada masalah, ya. Hanya orang mati yang nggak ada masalah kan. Selama kita hidup kan pasti ada masalah. Tetapi masalah itu bukan berarti membuat kita berhenti, bukan membuat kita mundur. Kita evaluasi. Contoh nih soal MBG. Pada hari ini kalau kita bicara mengenai MBG, kalau kita bicara mengenai misalnya mengenai jumlah SPPG, Ibu Nani telah mengambil keputusan moratorium untuk, mungkin bahasanya bukan moratorium ya, walaupun silakan ya kalau mau pakai istilah itu, penataan. Jadi pada hari ini yang belum operasional itu di stop dulu oleh Bu Nani. Jadi semua yang statusnya persiapan berapa persen pun sejauh belum operasional di stop dulu. Jadi istilah moratorium yang dipakai oleh Mas Ubed sebetulnya sudah dilaksanakan oleh Bu Nani, tetapi bukan berarti program MBG, bukan berarti yang sudah operasional stop. Kenapa jangan stop? Karena yang menerima manfaat ini nyata di lapangan. Ada ibu hamil, emang hamilnya bisa berhenti? Ada ibu menyusui, emang bayinya disuruh stop nyusu? Balita, emang balita disuruh berhenti makan? Anak sekolah, emang nggak boleh makan lagi? Nggak jadi sarapan dong dia nanti. Dengan adanya MBG kan dia bisa sarapan. Tapi jadi yang sudah operasional sekarang ini masih berjalan. Nah, yang operasional ini akan dievaluasi. Dievaluasi dari penerimanya, dievaluasi dari kondisi SPPG-nya, dievaluasi dari segi gizinya, dievaluasi dari segi tata kelola, bagaimana melibatkan vendor lokal misalnya. Itu semua dievaluasi. Nah, nanti akan ada penataan-penataan ulang yang membuat implementasi MBG ini di lapangan akan menjadi lebih baik. Sekarang misalnya nih ada analisa dari Ibu Nani, bahwa jumlah SPPG itu sudah melebihi daripada yang seharusnya. Kalau pakai matematika atau perencanaan awal di BGN, memang sekarang udah lebih. Karena awalnya dulu satu titik itu 3.000 penerima.
sekarang ini kalau 3.000 penerima, kalau sekarang 63 juta penerima, maka 63 dibagi 3.000 itu 21.000 SPPG saja. Sekarang 27.000. 27, hampir 28.000 bahkan. Oke. Tetapi memang harus dikatakan juga dalam kepengurusan sebelumnya, dalam kapasitas mereka, dalam wewenang mereka, mereka melakukan adjustment. Oke. Sehingga tidak harus 3.000, ada yang 2.500, ada sekian-sekian dan seterusnya. Nah, kalau angkanya sudah 2.000, maka sewanya itu kalau menurut Bu Nani jangan lagi 6 juta per hari. Karena insentifnya, sewanya, uang sewanya. Ya. Karena apa? Karena angka 6 juta itu datang dari 2.000 per porsi per penerima manfaat. Betul. Dikalikan 3.000. Nah, sekarang kalau sudah berjalan belum, Bang? Lanjut dulu, belum selesai. Oke, ini karena ngajak ngomong BGN, saya ajak ngomong BGN sekalian nih. Silakan, Bang. Ya, silakan. Konsisten aja nih. Oke, boleh, kan silakan, BGN, Bang. BGN. Silakan. Jadi sekarang ini, misalnya penerimanya 2.500. Iya kali 2.000, iya 5 juta gitu loh. Jadi sekarang ini tidak angka bulat tiap SPPG, tetapi menyesuaikan dengan penerimanya. Ada penghematan nggak di sana? Ada. Karena kalau pakai skema sekarang ini ya, itu bisa ada uang yang harusnya bisa dihemat sekitar 1 triliun. Dari mana angka 1 triliun? Karena 28.000 itu kelebihan 7.000 itu dikalikan 6 juta, 1 triliun kurang lebih 1 bulan. Nah, kalau dikembalikan mekanisme pembayarannya, ini kalau dikembalikan mekanisme pembayarannya berdasarkan jumlah penerima manfaat per SPPG, angka 1 triliun ini bisa dihemat. Nah, itulah yang kemudian sedang dilakukan. Ada banyak lagi rapat koordinasi kemarin yang dilakukan untuk bisa memperbaiki tata kelola MBG. Jadi bukan berarti ada kekurangan, ada kesalahan, lalu diberhentikan semua. Itu salah. Baik. Bang Ubed, saya mau Anda menanggapi bahwa ternyata bahwa pemerintah saat ini dengan kepemimpinan yang baru ini sebenarnya sudah mengevaluasi secara besar-besaran begitu. Tapi belum ada kepuasan yang tercipta di publik. Apa yang Anda baca? Perubahannya baru silakan, Bang Ubed. jangan langsung silakan, Bang Ubed. Iya, itu evaluasinya masih evaluasi permukaan. Moratorium juga masih moratorium pinggiran kan, bukan moratorium yang saya maksud. Karena kenapa saya sebut sebagai perubahan yang masih permukaan? Karena sebetulnya kalau kita dalami tanda-tanda yang sudah disebutkan bahwa ada berapa belas orang tuh di mana kemudian dalam proyek NBG itu ada conflict of interest di situ, itu ada nepotisme, ada jejaring instrumen politik di balik NBG dan lain-lain. Itu yang belum diungkap, belum ditata ulang tuh. Bagaimana kemudian misalnya ada masyarakat sipil yang punya kemampuan untuk mengelola NBG, tiba-tiba ditelepon oleh aparat tertentu untuk membatalkan misalnya. Akhirnya mendapatkan proyek adalah aparat tertentu atau jejaring politik tertentu gitu. Jadi masyarakat biasa yang punya niat baik, yang juga punya kapasitas untuk mengelola itu tersingkir oleh kepentingan kaki yang sebetulnya bagian dari kekuasaan gitu. Itu belum berubah sampai ke tingkat bawah. Jadi dengan analisis itu, dan itu saya dapat informasi langsung dari masyarakat juga, datanya itu tidak bisa dibantah bahwa ada kepentingan ada conflict of interest di situ. Kemudian ada kesimpulan yang sangat valid bahwa SPPG itu dijadikan sebagai instrumen untuk mengumpulkan pundi-pundi demi kepentingan lembaga tertentu, kekuatan politik tertentu dan lain-lain, dan itu belum dirubah. Itu yang saya maksud bahwa tata kelolanya masih belum beres. Justru itu yang paling krusial. Transparansi kan menjadi sangat penting ya. Transparansi, kemudian akuntabilitas itu saya kira perlu untuk dibongkar. Jadi saya kira rasional lah kalau mahasiswa masih belum percaya dengan tata kelola yang seperti sekarang ya. Itu di soal MBG kan, belum soal lagi koperasi merah putih. Itu juga ada problem yang juga cukup serius di dalam pembangunan gedung. Misalnya ada gedung koperasi desa di hutan ya kan, ya sekarang masih belum banyak yang belum beroperasi kan. Sementara uang negara udah dipakai. Jadi kita melihat bahwa tuntutan mahasiswa juga rasional, ada bukti-bukti empirik yang menunjukkan bahwa memang itu
masalah. Gitu. Oke, ini kalau misalnya tuntutan kita bahas satu persatu mungkin 1 jam tidak akan cukup. Jadi saya sebenarnya mau agak merangkum sedikit. Bang Ubed, ini kan sebenarnya 5 tuntutan ataupun 10 tuntutan yang tadi Bang Ubed sampaikan dari teman-teman mahasiswa itu adalah wujud kritik dari teman-teman mahasiswa yang tentu diterima ya Bang oleh pemerintah dan betul diterima dengan tangan terbuka. Tapi yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya ketika di media sosial tuh sudah mulai menggema reformasi jilid 2. Kita tahu bahwa reformasi itu bukan main-main, bukan hanya soal penggulingan kekuasaan, tetapi di situ ada banyak luka di situ untuk teman-teman etnis Tionghoa dan lain sebagainya. Saya mau ke Bang Ubed terlebih dahulu. Bang Ubed, menurut Anda dengan adanya gema reformasi jilid 2 ini, apa yang Anda tangkap? Saya kira secara sosiologi politik ya, itu kan ekspresi dari kegelisahan mahasiswa yang mereka ketika SMA itu belajar tentang sejarah reformasi, bahwa bangsa ini pernah mengalami peristiwa besar tahun 98 itu, di mana tuntutannya sangat luar biasa, bahwa reformasi ingin menghadirkan demokrasi yang berkualitas. Fakta empiriknya kan sekarang justru mengarah kepada remilitarisme misalnya. Kemudian reformasi menghendaki ekonomi masyarakat yang sejahtera. Sementara saat ini kita lihat lingkungan rusak, kekayaan alam sudah dikeruk sebanyak-banyaknya, bahkan ada ekspor sumber daya alam yang gelap gitu. Antara data yang ada di Bea Cukai dengan data yang ada di negara lain ternyata berbeda. Jadi kekayaan alam sudah dikeruk tapi rakyat tetap tidak sejahtera. Gitu. Kemudian reformasi juga menginginkan bagaimana tentara dan polisi tidak lagi ngurusin hal-hal yang bersifat sipil dan birokrasi non tentara non polisi begitu. Tapi kan kemudian sekarang terjadi lagi. Kemudian reformasi juga menghendaki agar daerah juga punya otonomi yang luas begitu untuk mengelola daerah. Tapi fakta empiriknya kan kemudian bahkan dana ke daerah saja, transfer ke daerah kan kemudian berkurang begitu, dan seterusnya. Jadi banyak hal yang membuat mahasiswa itu kecewa bahwa agenda reformasi yang dulu sangat luar biasa itu tidak dijalankan dengan baik oleh pemerintah. Jadi kalau kemudian mahasiswa menginginkan ada reformasi jilid 2, itu bukan berarti mahasiswa menginginkan kerusuhan, bukan berarti mahasiswa menghendaki kekacauan, bukan. Mahasiswa ingin menghendaki agar negara ini on the track, kembali menjalankan konstitusi dengan benar. Sebetulnya sesederhana itu, kembali menjalankan pasal demi pasal dengan benar. Baik. Fakta empiriknya kan seringkali kemudian undang-undang dirubah demi kepentingan kekuasaan. Undang-undang kepolisian dirubah demi kepentingan, bukan untuk kepentingan keamanan masyarakat, tapi demi kepentingan elit kepolisian misalnya. Jadi itu fakta empirik yang tidak bisa dibantah. Kenapa mahasiswa kemudian menghendaki ada reformasi jilid 2? Jadi saya lihat itu ekspresi dari kekecewaan mahasiswa terhadap baik. Bang Kodari silakan tanggapi bahwa reformasi itu menggema reformasi jilid 2 ya, itu bukan bahwa ingin rusuh dan lain sebagainya, tapi soal kekecewaan itu. Bagaimana Anda melihat kekecewaan itu? Setuju, saya mau letakkan pada konteks yang sesungguhnya. Pak Prabowo itu adalah pemimpin reformasi jilid 2. Saya ulang ya. Pemimpin reformasi jilid 2. Boleh dielaborasi Bang? Yang sedang, karena yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini, beliau sedang melakukan reformasi terhadap struktur ekonomi Indonesia. Struktur yang selama ini menguntungkan elit saja, struktur yang selama ini memungkinkan elit-elit tertentu itu untuk membawa lari uang negara, itu dikoreksi oleh Pak Prabowo. Begitu banyak perubahan yang dilakukan oleh Pak Prabowo yang mungkin selama ini tidak ada yang berani. Misalnya bagaimana tata niaga minyak, kan kita udah tahu tuh yang namanya Riza Khalid selama ini dianggap untouchable. Oleh Pak Prabowo kan tersangka, anaknya diburu di luar negeri, anaknya sekarang sedang menjalani proses hukum. Kemudian adanya penegakan sawit, kebun sawit ilegal lewat Satgas PKH, udah 6 juta, siapa yang melakukan reformasi terhadap tata kelola sawit kita kecuali Pak Prabowo? Tidak pernah ada sebelumnya. Pak Prabowo itu adalah pemimpin reformasi perubahan. Namanya bukan reformasi jilid 2, tapi strategi transformasi bangsa. Nah itu yang dikerjakan Pak Prabowo pada hari ini. Apalagi yang Anda cari. Inilah pemimpin yang secara konsekuen dan pemimpin yang secara nyata melakukan perubahan yang diinginkan oleh Pak Ubed itu dan kawan-kawan. Nah itu jangan sampai
ini pandangannya ini menjadi berkabut gitu loh. Yang dilakukan yang benar malah dianggap salah. Ini Pak Prabowo yang justru melakukan perubahan-perubahan yang sangat radikal. Oke. Anda bisa membantah di mana? Pak Prabowo itu kan mengatakan berulang kali bahwa Bang Ubed, kita tahan dulu Bang Ubed, nanti saya kasih waktu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 5% itu semu. Karena yang kekayaan yang 10-50 paling tinggi itu berlipat 2-3 kali lipat. Sementara kelas menengah mengalami penurunan. Berarti beliau mengatakan ada sesuatu yang salah. Bahkan beliau itu sampai sangat jauh. Beliau mengatakan ternyata selama ini yang namanya kredit perbankan itu mayoritas kepada orang-orang itu saja. Nah, kredit perbankan ini harus disalurkan kepada kalangan yang justru jangan itu-itu saja supaya kondisi menjadi lebih merata. Beliau juga membantu pada level yang paling bawah, pada kalangan masyarakat menengah ke bawah, misalnya petani. Nilai tukarnya diperbaiki, ada harga yang diterapkan oleh pemerintah untuk membeli harga gabah kering, sehingga petani itu happy. Untuk nelayan dibuat koperasi merah putih, dibuat kampung nelayan, yang membuat kemudian fasilitas perikanan menjadi lebih baik. Perahunya ditambah, kemudian ada fasilitas pembuatan pabrik es, ada kemudian cold storage, yang membuat penangkapan ikan itu menjadi lebih meningkat dan kemudian juga bisa lebih awet. Jadi pendapatan nelayan jadi dikoreksi oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo ini adalah pemimpin reformasi jilid 2 dalam pengertian bahwa struktur ekonomi yang selama ini melupakan pasal 33 itu dikoreksi. Jadi Pak Prabowo ini justru paling depan dalam upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat Indonesia dan membuat struktur ekonomi menjadi lebih berimbang. Saya letakkan dalam konteks yang sesungguhnya. Siap. Supaya tidak berkabut. Bang Ubed, silakan tanggapi. Ini tadi sepertinya Anda ingin menanggapi pernyataan Bang Kodari bahwa Pak Prabowo ini juga sedang melakukan transformasi begitu. Tentu Prabowo bukan pemimpin reformasi jilid 2 atau transformasi, bukan. Tapi saya cermati justru Prabowo ini pemimpin kakistokrasi. Ya, terbukti dengan sekian kali reshuffle, ya, kemudian korupsi masih merajalela. Karena datanya, indeks persepsi korupsi kita itu kan skornya 34 tuh. Jadi memang rendah. Nah, salah satu agenda reformasi itu adalah pemberantasan korupsi. Tetapi fakta empiriknya korupsi masih banyak dan bahkan indeksnya anjlok, menurun begitu. Itu kan fakta data yang tidak bisa dibantah. Jadi bagaimana seseorang disebut sebagai pemimpin transformasi sementara data empiriknya korupsi masih merajalela? Ini kan nggak bisa tuh. Seseorang diletakkan pada itu. Kemudian hal lainnya saya kira bagaimana disebut pemimpin transformasi, tapi yang terjadi kemudian remilitarisme misalnya. Kekerasan terhadap Andri Yunus itu kan juga persoalan yang sangat serius terjadi pada pemerintahan Prabowo. Jadi ya tidak tepat lah kalau disebut sebagai pemimpin reformasi jilid 2 ya. Tadi istilahnya Bung Kodori. Saya kira ya silakan Prabowo menunjukkan bahwa dia akan melakukan perubahan-perubahan besar yang kita lihat, tetapi kalau kemudian mahasiswa menghendaki sesuatu yang jauh lebih ideal atau lebih mereka harapkan, karena mereka adalah generasi yang akan merasakan masa depan Republik ini, mereka adalah generasi yang sesungguhnya paling terkena korban dari ulah kekuasaan yang justru merugikan generasi mereka, soal pekerjaan masa depan mereka, soal kekayaan alam yang makin kurang begitu dan makin rusak lingkungan dan seterusnya. Jadi banyak kegelisahan mahasiswa itu yang kemudian mereka pikir bahwa ini perlu ada perubahan mendasar yang mereka sebut sebagai reformasi jilid 2 itu. Bukan seperti yang tadi Bung Kodori jelaskan, itu bagian ikhtiarnya Prabowo saja untuk mengatasi satu hal tapi hal lain tidak diatasi gitu. Kita soal setuju atau tidak setuju kita bisa agree to disagree ya Bang. Silakan Bang Kodari dengan pendapatnya masing-masing, Bang Ubed juga sama. Tapi yang saya ingin tanyakan karena memang waktunya terbatas Bang, ketidakpuasan atas hal-hal mungkin strategi yang Pak Prabowo mungkin sudah lakukan, itu diadres seperti apa oleh pemerintah? Ini mungkin sudah dipahami begitu. Lalu seperti apa wujud perubahannya kepada kehidupan bernegara begitu? Karena tentu ada beberapa Bang soal BBM. Kita tahu Abang tadi nyinggung soal kelas menengah. Pertamax itu kan sebenarnya konsumsi orang menengah Bang. Kemudian dinaikkan, kita tahu betul tanpa aba-aba begitu Bang. Itu kan tentu mengagetkan beberapa pihak begitu, termasuk kelas menengah, termasuk saya Bang.
Iya, jadi pertama begini, problemnya kan ada di mana? Kalau problemnya teknokrasi ya diperbaiki teknokrasinya. Oke. Contohnya kan MBG, Ya. ada perubahan-perubahan yang akan dilakukan. Pergantian pimpinan Soal sudah koperasi dilakukan. juga tadi saya baca dari Menteri Koperasi Koperasi. melakukan semacam perencanaan ulang. Dari 80.000 sekarang misalnya mau difokuskan 40.000 dulu. Oke. Mengenai ada koperasi yang letaknya pinggir jurang dan seterusnya, kita tidak menutup mata karena fakta kok. Oke. Tetapi ya yang namanya deviasi-deviasi atau outlier itu kan pasti ada saja. Dalam sebuah program yang begitu besar kan ada 1, 2, 3 yang tentu Oke. harus dikoreksi. Nah, kalau masalah hukum Pak Prabowo sangat tegas kok. Sangat tegas, ya contoh paling nyata ya kasus di BGN ini. Bagaimana ketika data dari BPKP sudah muncul, data dari PPATK sudah muncul, disampaikan kepada kejaksaan. Akhirnya kan diproses. Barusan saya baca juga tersangkanya bertambah. Sekarang kan salah satu yang paling heboh itu kan pengadaan sepeda motor listrik. Betul, motor listrik. Yang diduga markup. Nah ini kan baru dijadikan tersangka, pemilik perusahaannya dijadikan tersangka. Artinya proses hukum itu di era Pak Prabowo ini berjalan. Sudah pernah kejadian ada menterinya, mantan wakil menterinya, yang namanya siapa? Silmi. Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Emenezer, ya kan, kedapatan melakukan pemerasan izin terhadap bukan izin, sertifikasi K3 keamanan dan kesehatan. Kemudian Pak Silmi Karim, mohon maaf. Siapa itu Saya Silmi ingat Zurlen? Zurlen itu kawan saya zaman Oke, kuliah. baik. Hati-hati teman abang Iya, bukan koruptor, maaf ya Bang. teman saya ya, Masalahnya. dikoreksi, Oke. kelepasan ngomong jadinya. Dikoreksi tapi kan dikoreksi kan. Oke, Iya. Bang. Nah, Silmi Karim. Tapi harus dikatakan juga Silmi Karim ini kasusnya bukan sekarang. Betul, sudah Kasus dimulai dia waktu sejak jadi Dirjen. Imigrasi. Jadi proses hukum itu berjalan. Kalau tidak ada tersangka, itu kan berarti tidak ada penegakan hukum. Nah, karena penegakan hukum ini kan pasti memerlukan waktu, memerlukan pembuktian. Nah, kalau soal yang lain ya, kalau soal BBM ini kan faktor dari luar negeri sangat besar. Karena de facto kita sebagai bangsa ini kan memang ketinggalan. Makanya Pak Prabowo itu mengidentifikasi, dan kenapa saya sebut sebagai Bapak Reformasi, karena inilah reformasi yang genuin, reformasi di mana bangsa ini harus mandiri, bangsa ini harus maju. Lepas dari ketergantungan pangan, lepas dari ketergantungan energi, itu kan semua Pak Prabowo. Pada hari ini kan kita sebagai bangsa ini ya tenanglah. Kenapa? Karena beras kita sudah melebihi kebutuhan kita, bahkan kita bisa ekspor. Pupuk pun juga demikian. Nah, tapi soal energi pasti lebih sulit. Kenapa? Karena memang impor kita sangat besar. Kebutuhan kita sehari 1,6 juta liter, tapi kita cuma bisa produksi 600. Nah, ada macam-macam strategi yang dikerjakan oleh Pak Prabowo, misalnya B50 untuk solar, kemudian etanol, E20 untuk bensin, gitu. Jadi memang yang namanya harga BBM kita sangat dipengaruhi kondisi di luar negeri. Ya mudah-mudahan Pak Ubed tahulah bahwa sekarang di Timur Tengah itu lagi ada perang antara Iran dengan Amerika dengan Israel. Iran itu pegang Selat Hormuz. 20% dari aliran minyak dunia lewat Selat Hormuz. Jadi harga pasti terpengaruh. Dan jangan lupa bahwa BBM di kita ini kan ada dua. Ada yang disubsidi, ada yang harga pasar. Yang disubsidi kan nggak naik, tetap. Ya, jadi sebetulnya pada titik itu Diana bisa pakai Pertalite. Harganya tidak naik, gitu. Ini kan pilihan Diana kan. Bang, terakhir Bang. Poin kelima sebenarnya menarik, karena pas banget nih Abang sebagai Badan Komunikasi Pemerintah ya. Ini soal mahasiswa menganggap bahwa pemerintah nih susah banget sih ngakuin kesalahan, banyak banget sih membela dirinya gitu. Ini sebelum ke Bang Kodari, ke Bang Ubed sedikit ya Bang Ubed. Bang Ubed, menurut Anda perilaku membela diri ini apakah Anda melihat juga di yang menjadi tuntutan mahasiswa begitu ya, di pemerintah di beberapa kebijakan begitu, ketika dikritik membela diri begitu? Iya, itu perilaku tidak terbuka pada kritik itu sebenarnya bentuk arogansi kekuasaan, bentuk arogansi dari kekuasaan terhadap orang di luar kekuasaan. Seolah-olah hanya penguasa yang benar. Gitu. Mengapa kemudian mahasiswa mengkritik juga soal itu? Karena seringkali argumen pemerintah itu tidak menempatkan kritik itu dalam satu perdebatan ilmiah atau satu perdebatan yang sangat equal begitu, seimbang, tapi seringkali dijawab dengan framing, dengan attacking gitu.
dengan resistensi kekuasaan gitu. Oke. Misalnya begini, ada kritik dari para akademisi, ada kritik dari para mahasiswa, lalu dijawab itu di belakang mereka antek-antek asing gitu. Padahal yang antek asing kan sebenarnya pemerintah. Utang Indonesia sekarang makin bertambah, kurang lebih 10.000 triliun kan begitu. Itu uang paling banyak dari asing itu. Oke. Di antaranya kan begitu. Jadi jawaban pemerintah itu seringkali kemudian merespon kritik dengan framing antek asing lah, dibiayai koruptor lah, dan lain-lain. Nah, itu yang sebetulnya membuat mahasiswa juga aneh, kok kritiknya A dijawabnya Z gitu loh. Oke, baik. Jadi ini komunikasi politik pemerintah menurut saya juga parah. Gitu. Oke, baik. Bang Kodari boleh silakan dijawab, Bang. Kritik dijawab attacking. Enggak, pertama begini kan, presiden ini kan sebelum menjadi presiden itu kan beliau melakukan kandidasi. Pada saat melakukan kandidasi beliau menyampaikan visi misi dan programnya. Jadi beberapa program ini yang diminta dihentikan itu adalah visi misi presiden. Lah sementara sebagian dari masyarakat kita yang memilih presiden ini kan karena setuju dengan visi dan misinya. Jadi ada yang mendukung program ini, jangan dianggap tidak ada juga gitu loh. Dan memang sesuai dengan permainan dan sesuai dengan aturan permainan, ini kan era yang dipercayakan kepada Pak Prabowo. Berikan kesempatan kepada Pak Prabowo untuk menjalankan visi misinya. Saya mau ingatkan loh, hal yang paling mendasar itu. Nggak bisa kemudian tiba-tiba hentikan gitu. Oke, tapi menurut Abang kritik-kritik itu tidak dijawab dengan framing yang attacking tadi? Enggak, ini saya kan nggak ada, saya nggak tahu kalau saya ngomong ini dianggap attacking ya, atau menyerang kan enggak kan. Menurut saya kan kita biasa aja, kita debat biasa aja sekarang ini. Yang saya kritik adalah respon presiden. Iya. Bahasanya antek asing. Iya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Saya beri kerangka dasarnya dulu, biar teman-teman yang mengkritik juga harus ingat bahwa beberapa program itu merupakan visi misinya presiden. Nggak bisa Anda kemudian minta ini diberhentikan, karena ini justru kontraknya presiden untuk jadi presiden dengan 97 juta pemilihnya itu gitu loh. Nah, kalau ada yang kurang, maka kemudian dia tinggal dikoreksi. Kembali lagi seperti yang saya katakan, kalau bicara teknokrasi kita perbaiki teknokrasinya, kalau masalah hukum dikembalikan saja kepada proses hukum. Ya fair aja, kasih kesempatan sampai 2025. Gitu. 2029. Bang, 2025 sudah lewat, Bang. Iya, 2029. iya. Oke, baik. Ini karena waktu kita terbatas. Ini kita harus sudahi diskusinya. Kapan ya janji lagi dengan Mas Ubed? Oke, tentu. Kita harapkan dengan mungkin 2 hari 2 malam kayaknya, Bang. Kita langsung gitu. Terima kasih Bang Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia sudah hadir langsung, dan juga Mas Ubed juga sudah berkenan hadir melalui sambungan Zoom. Terima kasih kakak-kakak semua.